Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita boleh bertemu kembali dalam persekutuan doa Kamis malam PTKM pada saat ini. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib, tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi dari awal, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan berkatiku, Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi, Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami. Ampuni kami Tuhan, kami yang kurang mengasihi Engkau. Ampuni kami Tuhan, kami yang kurang percaya kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan, kami yang seringkali meragukan akan kuasa-Mu. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, tolong kami, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini Tuhan, Engkau yang berbicara dalam hati kami masing-masing, dan Engkau yang menguatkan kami, menolong kami, supaya dalam kehidupan kami sungguh-sungguh kami menaruh percaya, kami menaruh harap
hanya kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami tidak bimbang, kami tidak takut, kami tidak ragu, sekalipun dalam kehidupan kami ada hal-hal yang tidak mudah, seperti yang dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi biarlah kami percaya penuh kepada Engkau, karena Engkau tidak meninggalkan kami, karena Engkau bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengar. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Mari kita membuka dari Injil Matius. Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin, danau dan danau pun taat kepadanya?" Saya akan ulang ayat yang ke-26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya, kamu yang kurang percaya." Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tadi saya mengulang ya di ayat 26 yang di bagian B dikatakan, "Kamu yang kurang percaya." Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kamu yang kurang percaya ini, saudara, saya pernah punya sebuah pengalaman. Jadi satu kali ketika saya masih sekolah teologi, saya mahasiswa teologi pada waktu itu. Jadi pada waktu itu kami ada pelayanan di pos-pos gitu ya. Jadi itu pos-pos sekolah minggu seperti itu. Dan setiap akhir minggu kami pergi pelayanan seperti itu. Dan memang pada waktu itu biasanya kalau kami pergi pelayanan, ini karena pos kami cukup jauh. Jadi dari tempat sekolah teologi itu menuju ke pos pelayanan itu kami harus naik angkot seperti itu. Jadi pulang pergi harus naik angkot. Dan memang pada waktu itu biasanya untuk naik angkot itu, jadi memang dari uang kami masing-masing ya, dari uang kami pribadi masing-masing untuk membayar angkot pulang perginya itu. Dan pada minggu itu, pada waktu itu saya betul-betul nol gitu ya. Jadi di dompet saya waktu itu betul-betul nol, tidak ada uang sama sekali. Dan sedangkan pada waktu itu saya harus segera berangkat pelayanan di pos itu. Dan saya cukup bergumul waktu itu. Saya tidak tahu ini bagaimana ya. Bagaimana Tuhan, saya memang kurang percaya, saya takut. Bagaimana Tuhan, ini saya akan pergi pelayanan di pos itu, sementara uang saya nol, tidak ada uang sama sekali.
Saya bergumul, saya berdoa, tapi jujur saya waktu itu memang saya takut, saya kurang percaya seperti itu. Dan tiba-tiba dalam pemikiran saya ada pemikiran untuk jalan pintas gitu, memakai jalan pintas. Jadi yang terlintas dalam pikiran saya waktu itu, saya akan mendekati seorang kakak, jadi teman satu angkatan, di mana saya cukup dekat sama beliau. Jadi rencananya saya mau pinjam uang dulu gitu ya. Jadi rencananya saya mau pinjam uang untuk bayar angkot pulang pergi ya, untuk pelayanan di pos itu yang cukup jauh seperti itu. Dan saya cukup bergumul. Sebetulnya hati kecil saya juga bilang, kenapa kamu kok sampai ngambil jalan pintas seperti itu sih Hadi, dalam hati kecil saya. Cuman saya pikir karena ini saya sudah kepepet seperti itu ya. Jadi karena sebentar lagi mau berangkat untuk melayani, sementara uang saya 0 seperti itu. Tidak ada uang sama sekali. Sebetulnya dibutuhkan nggak terlalu besar ya. Waktu itu yang dibutuhkan 8.000 rupiah. Jadi pulang pergi berangkat 4.000. Nah, pulang pergi itu 8.000 rupiah. Tapi masalahnya uang saya 0. Jadi waktu itu saya betul-betul bergumul, dan saya pikir kayaknya udah nggak ada jalan lagi. Saya harus mengambil jalan pintas. Jadi saya di lorong itu saya sudah mendekati kamar dari seorang kakak yang saya cukup dekat sama beliau, dan saya sudah berencana mau ketok pintunya. Dan saya nanti mau utarakan, saya mau pinjam uang dulu. Nanti kalau saya ada berkat, nanti saya kembalikan seperti itu. Jadi saya sudah di lorong itu, walaupun sebetulnya hati saya cukup berkecamuk, tapi saya sudah ambil tekad ini karena sudah kepepet, karena nggak ada jalan lain seperti itu. Jadi saya sudah mau ketok pintu. Sudah tahu apa yang terjadi? Ketika saya sedang berjalan, belum sampai kamarnya kakak itu, tiba-tiba ada seorang yang cukup berteriak itu ya, berseru di belakang saya itu, Hadi. Saya cukup kaget gitu, karena saya sedang bergumul waktu itu. Ada yang teriak, saya cukup kaget. Saya toleh, saya lihat kakak itu wajahnya berseri-seri gitu. Lalu saudara, saya perhatikan apa yang terjadi di kanan dari kakak itu. Dia melambaikan uang 5 ribuan 2 itu, dilambai-lambaikan. Saya lihat, 10.000. Saya pikir dalam hati, aduh, itu bonus itu lebih-lebih deh kalau saya ya. Ada bonusnya kan 8.000, 10.000. Dia lambai-lambai, tapi saya tidak tahu apa itu maksudnya gitu. Dia lambai-lambai uang 5 ribuan 2 itu. Terus kakak itu sambil berseri-seri, bergembira, dia bilang gini, sukacita, Hadi, ini punyamu. Saya kaget saudara. Ini punyamu Hadi. Jadi uang 5 ribuan 2 itu dilambai-lambaikan seperti itu. Saya nggak ngerti. Saya tanya sama kakak itu, loh kak, apa maksudnya gitu? Iya, ini punyamu. Kamu dapat hadiah. Saya nggak ngerti hadiah apa. Itu hadiah di wartel itu loh. Oh, saya baru ngerti saudara. Jadi begini. Jadi pada waktu itu kami di sekolah teologi ada hari tertentu. Kalau misalkan kami ingin menelpon orang tua, atau kalau kami ingin menelpon keluarga, jadi kami ada hari tertentu itu kami pergi ke wartel. Jadi pergi ke wartel waktu khusus itu, terus dekat dengan sekolah teologi itu. Nah, dari wartel itu saudara, mereka memang ini ada programnya mereka sendiri sih. Jadi kalau kita telepon itu, terus kita kayak dapat semacam kayak kupon gitu ya, saya nggak ngerti. Mereka sendiri yang ngundi-ngundi gitu loh. Jadi tiap minggu itu nanti ada yang dapat hadiah. Nah, hadiahnya itu uang 10.000. Dan ketika saya masih melongo-longo, termangu-mangu, terus kakak itu tiba-tiba tangan saya suruh buka gini, terus seperti kayak bahasa ditemplokkan gitu ya. Ini uangmu, ini punyamu Hadi. Saya langsung, dan saya madeg gitu ya. Aduh Tuhan, aku tadi sudah hampir ngambil jalan pintas, sudah mau ketok. Yang kakak yang satunya lagi yang sudah rencana mau pinjam, tapi ini ternyata Tuhan kasih gitu ya, malah lebih bonus gitu. Sebetulnya yang tak butuhkan itu cuma 8.000 rupiah, tapi Tuhan kasih 10.000, jadi ada kelebihan ya, ada bonus 2.000. Aduh, saya sampai nangis gitu ya, saya sampai, aduh Tuhan,
Saudara, jujur saya waktu itu saya memang cukup bergumul, saudara. Dan saudara, mengapa kamu kurang percaya? Dan saat ini saudara, kita akan membahas satu tema berkaitan dengan percaya, saudaraku. Berserulah dengan percaya, tema kita saat ini. Berserulah dengan percaya. Ya saudara, nas Alkitab yang sudah kita baca, saudara mengungkapkan dua kebenaran itu yang menjadi penghalang ya. Jadi apa sih yang membuat kita akhirnya menghalangi kita nggak bisa berseru dengan percaya kepada Kristus, kepada Tuhan. Saudara, kita akan pelajari hal ini, yaitu dua penghalang itu yang menjadi penghalang kita sehingga kita nggak bisa percaya sungguh-sungguh pada Tuhan gitu ya. Berseru dengan percaya, saudara. Nah, saudara, di ayat 26a saya akan bacakan. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu takut?" Jadi saudara, penghalang yang pertama yang sehingga membuat kita akhirnya kita tidak bisa berseru dengan percaya kepada Kristus itu adalah takut, saudara. Nah, saudara, takut ini sebetulnya ada dua macam ya. Ada takut yang benar, tapi juga ada takut yang tidak benar, saudara. Saudara, kalau takut yang benar itu adalah takut akan Tuhan. Apa maksudnya takut akan Tuhan? Maksudnya takut akan Tuhan adalah kita takut akan Tuhan dan kita tidak mau melakukan dosa, saudara. Sekalipun tidak ada orang yang ngawasi, sekalipun tidak ada orang yang lihat, tapi kita takut akan Tuhan. Kita tidak mau melakukan dosa karena kita menghormati Tuhan, sungguh kita takut akan Tuhan. Kita menjaga kekudusan hidup. Saudara, takut itu adalah takut yang benar, yaitu di mana kita takut akan Tuhan. Kita menghormati akan kekudusan Allah, dan sekalipun tidak ada orang yang lihat, tidak ada orang yang ngawasi, tapi kita tidak mau melakukan dosa karena kita menghormati Tuhan, kita takut akan Allah. Tapi saudaraku, pada ayat 26 bagian A, saudara, kita akan melihat di sini takut yang tidak benar, saudara. Saudara, jadi pada waktu itu ketika Yesus naik dalam perahu, murid-muridnya mengikuti dia, dikatakan di ayat 24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangun dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata pada mereka, "Mengapa kamu takut?" Saudara, jadi para murid di sini itu takut ketika melihat angin ribut yang begitu besar ya di danau itu, dan sehingga perahu itu sampai ditimbus gelombang. Saudara, ketika kita berpikir secara manusia, kita akan mungkin berkata, bukankah ini ketakutan yang wajar? Ya, saudara, saya pernah ya naik kapal. Jadi naik kapal dari Pulau Ternate terus menuju ke kota Manado, tapi ke pelabuhan Bitung ya di Sulawesi Utara. Dan kapalnya itu besar gitu ya, cukup besar. Dan kalau lihat di bawah itu cukup jauh gitu ya, lautnya itu dengan kapalnya gitu. Dan itu aja saya lihat, wah, sudah luar biasa seperti itu ya. Tapi saudara, ini dikatakan bahwa ada angin ribut di danau itu. Bahkan juga perahu itu ditimbus gelombang. Kalau kita mungkin berpikir secara manusia, kita kan merasa itu kan takut yang wajar seperti itu ya. Takut yang wajar karena seperti ada angin yang sedemikian seperti itu. Tapi saudara, mengapa dikatakan di sini bahwa justru ini adalah penghalang, saudara, untuk kita bisa berseru dengan percaya pada Kristus? Saudaraku, kenapa hal ini menjadi penghalang? Saudara, karena ada Kristus, saudara, ada Yesus, dan tidak ada satupun yang lebih besar dari Allah, dari Tuhan. Dan para murid itu bersama dengan Kristus, tetapi mereka akhirnya lebih fokus kepada yang lain itu, saudara. Mereka tidak fokus pada Kristus, tidak fokus pada Tuhan. Dan mereka juga tidak memiliki pengenalan yang mendalam kepada Yesus. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa.
Saudaraku, bukankah kita seringkali juga demikian, saudara? Ketika ada sesuatu yang terjadi yang tidak mudah, kita merasa takut. Dan hal itu yang menjadi fokus kita, sehingga akhirnya kita lupa ada Tuhan. Dan kita akhirnya tidak fokus sama Tuhan, tapi justru kita fokus kepada masalah itu. Padahal ada Tuhan yang begitu besar, ada Allah yang begitu dahsyat, yang begitu kuat. Tapi kita justru lebih fokus kepada masalah tersebut. Saudara, saya pernah ketika operasi usus buntu, saudara, saya betul-betul tidak berdaya gitu. Jadi cuman diranjang saja gitu. Jadi nggak bisa, jangankan duduk ya, untuk miring ke kiri, miring ke kanan aja udah nggak bisa gitu. Tidak, saya menyadari betul bahwa kalau sekarang saya bisa berdiri, bisa berbicara, itu karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, maka tidak bisa, saudara. Dan juga karena kesalahan saya sendiri, karena saya tidak tahan, saya minum ditetesi air sebelum buang udara, dan itu tidak boleh, akibatnya fatal, saya sampai sesak nafas dan sebagainya seperti itu. Saudara, kalau kita bisa melakukan ini, bisa melakukan itu kemurahan Tuhan. Dan seringkali kita tidak menyadari bahwa apa yang kita alami itu adalah berkat Tuhan, sehingga kita lebih fokus kepada hal-hal di luar itu yang kita merasa itu satu hal yang besar, yang merasa kita nggak mampu, nggak sanggup, dan akhirnya kita nggak fokus lagi sama Tuhan, tapi kita fokus kepada masalah itu, dan masalah itu akhirnya membuat kita menjadi takut, dan kita lupa ada Tuhan, dan kita tidak bersandar pada Tuhan. Padahal Tuhan jauh lebih besar, kuasa Allah jauh lebih besar dari semua itu. Dan akhirnya doa kita cuma sekedar satu keseharian yang kita tidak bisa lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan terkadang Tuhan izinkan sampai satu titik tertentu, kita mengalami satu hal yang betul-betul kita merasa ini satu hal yang tidak mudah. Di situ kita menjerit, kita berseru pada Kristus. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Apa yang menjadi ketakutan-ketakutan kita? Masalah-masalah yang di luar kehidupan kita yang begitu mempengaruhi kita, sehingga akhirnya kita tidak bisa lagi fokus sama Tuhan, kita takut, sehingga kita seperti para murid, kita tidak memiliki pengenalan dalam akan Kristus. Relasi kita dengan Tuhan seperti rutinitas begitu saja. Saudaraku, untuk kebenaran yang kedua yang menjadi penghalang sehingga kita tidak bisa berseru dengan percaya pada Kristus, saudara. Yang kedua, kita bisa melihat di ayat 26 bagian B, saya katakan, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Kamu yang kurang percaya. Kurang percaya, saudara, di ayat 26 bagian B. Saudara, kadang kita berpikir ya, percaya itu satu hal yang mudah. Tapi betulkah demikian, saudara? Saudara, bukankah dalam kehidupan ini kita tahu bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha besar, Allah itu maha dahsyat, dan segala sesuatu yang terjadi kalau Tuhan tidak izinkan tidak akan terjadi. Allah itu berdaulat. Tapi bukankah kenyataannya, saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari kita kurang percaya, dan kita lebih suka mengandalkan pada hal yang menurut kita itu bisa dilakukan. Seperti yang tadi saya lakukan, saya berusaha mengambil jalan pintas seperti itu. Pemikiran saya mengambil jalan pendek, jalan tercepat yang saya bisa lakukan. Saudara kurang percaya ini, saudara, itu dapat menjadi penghalang untuk kita berseru dengan percaya pada Kristus. Saudara, kurang percaya ini banyak hal, pemikiran kita, rasio kita berpikir ini hal yang sulit, masalah yang sulit, paling enak, paling gampang ngambil jalan pintas, pakai cara saya sendiri. Saudaraku, saya senang dengan ilustrasi gantungan baju, saudara. Saudara coba lihat gantungan baju, saudara, itu untuk menggantungkan itu cuma satu aja yang bertupu di sana. Saudara, maksudnya apa?
Saudara, maksudnya kita harus betul-betul sungguh-sungguh bertumpu pada satu, yaitu pada Kristus, pada Allah, saudara. Dan kita tidak bergantung pada yang lain. Saudaraku, para murid bersama dengan Kristus. Tapi mengapa mereka gagal? Karena mereka tidak memiliki pengenalan mendalam akan Kristus. Kristus adalah Allah yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat. Tapi mereka tidak memiliki pengenalan mendalam itu. Sehingga ketika ada angin ribut, ketika perahu itu ditimbus gelombang, mereka kurang percaya. Dan Kristus tegur itu. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Saudaraku, Allah sanggup. Bahkan rambut kepala kita pun semuanya terhitung di hadapan Tuhan. Allah yang maha kuasa, Allah yang sungguh berdaulat. Dan kita tahu kisahnya Ayub ketika iblis mengajukan petisi untuk mencobai Ayub. Tapi ketika Tuhan katakan, kamu tidak boleh jamah dia, iblis pun tidak berani. Ketika katakan, oke, tapi kamu sayangkan nyawanya, iblis pun juga tidak berani, saudara. Artinya apa? Artinya kalau Tuhan tidak izinkan, saudara, itu tidak akan terjadi. Itu semua dalam kontrol Allah. Allah tahu semuanya, Allah tahu bahkan sampai rambut kepala dikatakan terhitung semua. Sehingga apa, saudara? Apa yang buat kita menjadi kurang percaya? Saudaraku, bukankah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mau nggak mau, kita juga harus percaya kepada sesuatu. Saya ambilkan contoh, saudara. Ketika saudara naik pesawat terbang, saudara tidak mungkin akan menemui pilot di depan. Saudara akan katakan pada pilot, pilot, saya kurang percaya padamu. Saya tidak percaya padamu. Apakah engkau betul-betul ahli dalam mengemudikan pesawat? Coba lihat ijazahmu, coba tunjukkan. Tidak mungkin, saudara. Tapi kita sungguh-sungguh kita pasrah. Kalau bahasa Jawanya pasrah, bongkoan gitu ya. Kita betul pasrah ketika kita naik pesawat, mau nggak mau kita percaya kepada pilot itu. Kita nggak mungkin katakan, sudah aku nggak percaya padamu pilot, terus kita buka pesawat, kita lompat, pasti kita akan mati, konyol. Tapi mau nggak mau kita akan pasrah, nyerah gitu ya, nurut. Kita percaya. Dan banyak hal, saudara, dalam kehidupan ini yang kita mau nggak mau kita percaya kepada sesuatu. Kalau kepada itu aja kita mau nggak mau kita percaya, saudara. Bukankah, saudara, seharusnya kita percaya pada Allah, pada Tuhan yang Allah yang sungguh dahsyat, yang Allah yang sungguh berkuasa. Mengapa kita kurang percaya? Mengapa kita membiarkan hal-hal lain itu, saudara? Itu yang mempengaruhi sehingga akhirnya kita betul-betul kita kurang percaya pada Tuhan. Saudaraku, para murid bersama Kristus, tapi tidak memiliki pengenalan mendalam akan Kristus, sehingga hal yang lain itu lebih mempengaruhi hatinya, lebih mempengaruhi hidupnya, dan mereka kurang percaya. Saudara, bagaimana dengan kita, saudaraku? Saudara, Tuhan Yesus Kristus, saudara, itu memberikan teladan yang sangat indah. Tuhan Yesus Kristus menjalankan misi, saudara, misi penyelamatan, saudara, itu dengan mantap. Sekalipun itu tidak mudah, saudara, dalam pergumulannya tidak mudah. Tapi Tuhan Yesus Kristus memberikan teladan ini, bagaimana Tuhan Yesus menjalankan misi itu dengan mantap, saudara, dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, saudara, bagaimana dengan kita? Saudara, semua tidak ada yang kebetulan di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan tempatkan kita di keluarga ini, di tempat ini, Tuhan punya maksud, saudara. Tidak ada satupun yang kebetulan. Kita tidak bisa katakan ketika kita dilahirkan, oh, aku milih jadi anaknya Presiden Amerika Serikat. Tidak bisa, saudara. Aku milih lahir di negara tertentu. Tidak bisa. Saudara, Tuhan, ketika Tuhan tempatkan, saudara, Tuhan punya maksud. Dan tidak ada satupun yang Tuhan tidak tahu. Semuanya Tuhan tahu. Dan semua itu di bawah kendali Tuhan, saudara.
Dan ketika Tuhan izinkan, Tuhan juga punya maksud. Kalau Tuhan tidak izinkan, pasti tidak akan terjadi, saudara. Sehingga mengapa kita kurang percaya? Sehingga mengapa kita takut? Sehingga mengapa kita lebih fokus kepada hal-hal lain itu? Tuhan tahu sampai seberapa mana batas kekuatan kita. Ketika Tuhan izinkan, Tuhan tidak lepaskan kita, saudara. Tuhan tahu. Dan Tuhan akan menopang, menguatkan kita. Saudara, permasalahannya terletak pada diri kita masing-masing. Pada diri saya. Pada diri kita. Saya, akunya kita ini, saudara. Kita lebih fokus kepada hal lain itu. Kita membiarkan hal lain itu yang menguasai hati kita. Hidup kita. Kita lebih mengandalkan rasio kita. Akal pikiran kita. Dan kita tidak mengandalkan Tuhan. Saudaraku, berserulah dengan percaya. Saudara, Tuhan menghendaki saudara supaya kita sungguh-sungguh berseru dengan percaya. Supaya setiap hari saudara kita memiliki relasi yang mendalam dengan Kristus. Itu bukan cuma sekedar rutinitas, saudara. Ketika kita berdoa, ketika kita membaca Alkitab, itu bukan cuma sekedar rutinitas, tapi kita sungguh-sungguh kita berelasi dengan Kristus secara mendalam. Dan kita mau supaya sungguh-sungguh hidup kita itu dipimpin oleh Tuhan. Langkah demi langkah, tahap demi tahap, proses demi proses, saudara. Saudara, kalau manusia saja, orang tua pada anaknya, saudara, itu akan dituntun, terus tuntun, saudara. Saudara, kalau manusia saja bisa seperti itu, saudara, apalagi dengan Tuhan? Saudara, yang Tuhan kehendaki adalah kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Berseru dengan percaya sungguh-sungguh, saudara. Yakin penuh. Dan kita tidak membiarkan hal-hal lain itu yang menguasai hati kita, hidup kita, saudara. Saudaraku, bagaimana dengan kita saat ini, saudara? Adakah saat ini kita bergumul dengan hal tertentu? Adakah saat ini hati kita dipenuhi oleh hal-hal lain sehingga kita sulit untuk percaya, sulit untuk berseru dengan percaya? Saudara, mari kita datang pada Kristus. Saudara, Tuhan sanggup tolong kita. Mari ketika kita menaruh harapan pada Kristus, seperti kayak gantungan baju itu bertumpu pada satu itu, saudara. Artinya hati kita sungguh-sungguh berfokus pada Kristus, kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, dan kita tidak berpaling pada yang kiri atau yang kanan, tapi kita betul-betul berfokus kepada Allah, dan kita memohon arahan Tuhan, pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan terjadi, saudara yakinlah Tuhan punya maksud. Dan Tuhan juga tidak tinggalkan kita, tapi Tuhan akan pimpin kita, tolong kita. Yang Tuhan kehendaki adalah kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ampuni kami yang takut, kami yang kurang percaya, kami yang membiarkan hal-hal lain itu yang menguasai hati hidup kami, sehingga kami tidak lagi fokus pada Tuhan, kami tidak mengandalkan Tuhan, tapi kami membiarkan hal lain itu yang menguasai hati kami, sehingga kami tidak berseru dengan percaya pada Engkau, ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami, Tuhan tolong kami. Biarlah Engkau yang terus menuntun kami, menolong kami, mengarahkan hati dan hidup kami. Dan biar Tuhan yang menolong untuk seluruh jemaat GKK Sidoarjo boleh menyenangkan hati Tuhan, memiliki karakter seperti-Mu, ya Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, kita akan masuk dalam doa-doa. Saudara, yang pertama, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Kita doakan untuk daerah Nusa Tenggara Timur dan juga daerah Timur, ya, di mana ada hujan yang lebat maupun juga angin kencang, dan juga menimbulkan juga kerusakan di daerah sana untuk bangunan-bangunan. Kita doakan, ya, baik untuk yang korban, keluarga korban, doakan juga untuk
bantuan-bantuan. Kita doakan juga supaya bencana ini tidak terus terjadi, dan Tuhan yang tolong juga untuk cuaca di sana, Tuhan yang menolong. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami boleh menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami teringat untuk saudara-saudara kami yang berada di Nusa Tenggara Timur dan juga daerah timur ya Tuhan, di mana kami mendengar info, melihat berita itu Tuhan Yesus, bahwa di sana terjadi hujan yang lebat dan juga angin kencang yang menimbulkan kerusakan untuk bangunan-bangunan di sana Tuhan. Dan kami berdoa itu Yesus untuk mereka yang menjadi korban, keluarga korban, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan yang tolong. Juga untuk pemerintah ya Tuhan Yesus, dan juga untuk yayasan Tuhan yang tolong, untuk bantuan-bantuan ataupun juga segala usaha yang dilakukan, Tuhan yang menolong. Dan kami juga berdoa untuk cuaca di sana, Tuhan yang tolong ya Bapa, supaya cuacanya boleh tidak terus seperti itu ya Tuhan. Tuhan yang berikan kekuatan bagi saudara kami yang ada di sana. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, mari kita juga berdoa untuk teror bom yang kita tahu sudah dengar beberapa waktu yang lalu terjadi di Makassar ya. Doakan untuk keamanan negeri ini, untuk pemerintah kita doakan supaya tidak terjadi lagi ya teror-teror bom seperti itu, dan Tuhan yang tolong untuk keamanan dari negara ini. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa kami. Secara khusus itu beberapa waktu yang lalu Tuhan terjadi teror bom bunuh diri di Makassar. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya negeri ini aman ya Tuhan. Tuhan tolong untuk pemerintah kami. Dan kami juga berdoa untuk orang-orang dengan segala organisir mereka ya Tuhan, organisasi mereka yang teror dan sebagainya, Tuhan tolong supaya mereka bertobat ya Tuhan, dan mereka tidak melakukan hal itu lagi ya Tuhan. Dan kami berdoa supaya tidak terjadi lagi ya Tuhan untuk teror bom bunuh diri dan sebagainya itu Tuhan. Dan kami mohon supaya keamanan betul-betul terjadi di negara kami ya Tuhan. Tuhan yang tolong. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, mari kita juga terus berdoa untuk proses vaksinasi ya saudara. Untuk pandemi ini, vaksinasi COVID, kita doakan saudara, baik vaksinasi suntik yang pertama maupun juga vaksinasi yang kedua, suntik yang kedua, kita doakan juga untuk proses pendistribusian maupun juga reaksi kesehatan dari tubuh. Kita doakan untuk semuanya saudara ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk masa pandemi ini ya Tuhan, secara khusus untuk proses vaksinasi COVID-19 ya Tuhan. Baik untuk vaksinasi suntikan yang pertama maupun juga vaksinasi yang kedua, suntikan yang kedua. Kami mohon Tuhan tolong untuk segala proses, untuk pendistribusian dan juga reaksi kesehatan dari tubuh. Kami mohon juga Tuhan tolong. Dan kami berdoa biarlah segala proses boleh berjalan dengan baik ya Tuhan untuk vaksinasi COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, mari kita juga berdoa untuk orang-orang di sekitar saudara ya, yang belum percaya Tuhan Yesus. Kita doakan untuk anggota keluarga kita yang belum percaya Tuhan Yesus, orang sekitar kita yang belum percaya Tuhan Yesus. Kita doakan Tuhan berbelas kasihan kepada mereka, Tuhan yang menjamah hati mereka, Tuhan yang menggerakkan hati mereka untuk mereka boleh melihat kebenaran sejati dalam Tuhan Yesus dan mereka percaya Tuhan Yesus. Dan kita berdoa juga untuk setiap kita saudara, supaya Tuhan juga pakai kita untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi saksi Kristus untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, pada saat ini kami juga teringat untuk orang-orang di sekitar kami, baik itu anggota keluarga kami, orang-orang sekitar kami ya Tuhan yang belum percaya Tuhan Yesus. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon Tuhan yang melawat, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menggerakkan hati mereka
supaya mereka percaya Tuhan Yesus, mereka melihat kebenaran sejati dalam Tuhan Yesus. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami menyadari betul ya Tuhan, kalau orang bisa percaya Tuhan Yesus itu adalah karena pekerjaan Tuhan, karena karya Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Dan kami mohon Tuhan juga menolong, Tuhan memakai kami untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, mari kita juga berdoa saudara untuk gereja kita ya saudara. Saudara, mari kita berdoa untuk gereja kita. Secara khusus juga kita akan mengadakan untuk sakramen saudara, untuk baptisan kudus. Doakan untuk segala persiapan, juga untuk persiapan juga untuk kelas katekisasi maupun juga untuk sakramen baptisan kudus saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami berdoa Tuhan untuk persiapan untuk sakramen baptisan kudus maupun juga untuk persiapan untuk kelas katekisasi. Kami berterima kasih, bersyukur pada Tuhan untuk saudara kami yang sudah berkomitmen untuk mau ikut baik untuk kelas katekisasi dan juga untuk sakramen baptisan kudus. Kami mohon Tuhan yang mempersiapkan, menolong mereka dalam segala persiapan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk segala persiapan untuk kelas katekisasi, Tuhan yang menolong, dan juga untuk pada saatnya nanti untuk sakramen baptisan kudus. Kami mohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, mari kita juga berdoa ya saudara, terutama juga dalam masa pandemi ini. Saudara, kita doakan supaya seluruh jemaat Tuhan boleh tetap rajin ya saudara, untuk boleh mengikuti ibadah online, dan juga boleh sungguh-sungguh dan juga rajin baca Alkitab, rajin berdoa, boleh mengalami pertumbuhan kerohanian di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa untuk dalam masa pandemi ini ya Tuhan, berdoa untuk seluruh jemaat GKKI Sidoarjo ya Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya Tuhan tolong seluruh jemaat boleh tetap rajin ya Tuhan Yesus untuk beribadah, bersungguh-sungguh mengikuti ibadah secara online, dan juga boleh rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Tuhan yang tolong seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, untuk boleh sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan yang lindungi, Tuhan jauhkan dari segala macam yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, mari kita juga berdoa untuk saudara kita yang mengalami kelemahan tubuh. Kita doakan untuk terus Pak Yongyao, kita doakan ya, untuk kesehatannya Pak Yongyao. Kita juga berdoa saudaraku untuk saudara kita yang sudah usia lanjut. Kita doakan mereka semua supaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan yang menolong mereka semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Kami teringat Tuhan untuk Bapak Yongyao. Tuhan, terima kasih banyak untuk pertolongan Tuhan untuk Bapak Yongyao. Hingga sampai saat ini, terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk kesehatan Bapak Yongyao. Tuhan yang menolong. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk saudara kami yang sudah lanjut usia, untuk mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang berikan penghiburan. Biarlah mereka boleh tetap merasakan akan kasih kekuatan dari Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saya berikan kesempatan untuk kita boleh mengambil waktu untuk berdoa dalam hati untuk pergumulan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk waktu doa ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab
sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga sudah menaikkan doa-doa. Kita akan menutup untuk persekutuan doa Kamis malam pada saat ini. Mari kita memuji Tuhan. El Shaddai, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Sekali lagi dari awal, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kasih-Nya berlimpah, El Shaddai. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan doa Kamis malam PDKM pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian, untuk firman Tuhan, untuk doa-doa. Tuhan, kami menyadari betul bahwa seringkali yang menjadi permasalahan adalah diri kami sendiri, di mana kami membiarkan hal-hal di luar sana mempengaruhi akan hati kami, mempengaruhi akan hidup kami, sehingga kami tidak lagi berfokus kepada Engkau ya Tuhan, sehingga
kami bimbang, kami ragu, kami kurang percaya pada Tuhan. Dan Tuhan tolong kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, kami renungkan bersama, itu boleh terus berbicara dalam hati kami, dan Roh Kudus yang menolong kami memeteraikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Dan ketika Tuhan izinkan ada sesuatu yang tidak mudah yang terjadi yang di sekitar kami tidak goyah, kami tidak bimbang, kami tidak ragu, kami tidak takut, tapi kami percaya penuh kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Kami lemah, kami sangat membutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan, kita memohonkan berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini hingga Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.